Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Dalam bulan suci Ramadan ini saya ingin memetik beberapa hikmah dari para aktivis dan pejuang dalam keberagamaan umat Islam ini yang muncul dari kalangan tradisi pesantren. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam petikan-petikan hikmah ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ada yang menarik dari hikmah yang bisa dipetik selama pergerakan Gus Dur dalam membangun kekuatan civil society, kesadaran tentang hak-hak warganegaraan, bagaimana bisa mempengaruhi pemerintah, bagaimana civil society ini bisa menjadi kekuatan people power, semi people power, dan juga langkah-langkah beliau dalam menggerakkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya berdemokrasi yang betul-betul luar biasa adalah kemampuan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam menggerakkan tradisi. Bagaimana tradisi yang terkenal kolot, sangat normatif di tengah tradisi lingkungan masyarakat santri, tapi oleh Gus Dur ibarat memberikan pendampingan dengan pendekatan participative action research, beliau betul-betul selain memang dari lingkungan tradisi pesantren, dari hati ke hati, dari satu ulama ke ulama berikutnya, beliau sangat mendengarkan, sangat tawadhu, penuh hormat dengan para kiai pesantren terkait dengan pesan-pesan mulia para kiai yang tentu ketika kita bongkar, kita semua akan heran. Notabene-nya mereka adalah orang yang dikenal sangat normatif, tradisional. Ternyata dengan strategi Gus Dur mendengarkan refleksi mereka sekaligus memberikan solusi atas problem-problem yang dihadapi masyarakat pesantren, yang sebenarnya solusi itu memindahkan kembali, menyimpan dan mengembalikan. Artinya apa? Keberadaan Gus Dur itu menyimpan pesan-pesan keutamaan, pencerahan, nilai-nilai pembebasan dari para kiai yang tidak pernah digunakan oleh kiai untuk menggerakkan tradisi itu, disimpan oleh Gus Dur setelah diunduh dari para kiai-kiai dari melalui sowan silaturahim dari satu kiai ke kiai berikutnya, itu disimpan oleh Gus Dur. Dalam konteks kiai menghadapi suatu persoalan, Gus Dur berikan kembali apa yang telah pernah mereka sampaikan oleh Gus Dur. Inilah yang dalam teori pendampingan itu adalah pendampingan berbasis participator action research,
ada sesuatu yang bisa dipahami, diteliti, kemudian dicatat oleh Gus Dur di tengah tradisi pesantren, kemudian nanti dikembalikan oleh masyarakat pesantren sewaktu-waktu masyarakat menghadapi permasalahan-permasalahan kontekstual mereka. Dan selain itu Gus Dur juga memberikan penguatan. Selain dari konsep teoritik yang dari kiai yang dikembalikan supaya untuk bisa digunakan menjawab persoalan yang dihadapi para kiai dan masyarakat pesantren, itu juga dikuatkan dengan strategi-strategi resolusi Gus Dur dalam menjawab persoalan masyarakat santri. Nah, inilah yang saya sebut dengan model gaya atau cara Gus Dur melakukan dinamisasi tradisi masyarakat santri dengan mengenalkan hal-hal yang bersifat modernisasi masyarakat pesantren, yang indikasinya adalah kemungkinan santri untuk membuka diri dalam wilayah usaha, bisnis, dalam memahami realitas sosial secara rasional dengan pendekatan sosiologis antropologis, artinya di tengah masyarakat sosial itu bagaimana santri kiai itu tidak pasif, tapi betul-betul menggerakkan kemampuannya itu dengan proses dinamisasi dan menerima pola gerakan yang paling rasional, paling resolutif, kemudian paling strategis. Nah, itu kemudian dipakai yang kemudian disebut sebagai gerakan modernisasi. Kemudian ada yang menarik dari Gus Dur, yaitu konsep Gus Dur tentang al-ghoyah wal wasail. Al-ghoyah itu artinya dalam proses keberagaman ini itu sebenarnya ada target yang lebih utama dan luhur, yaitu mencari ridho Allah, ibtigha mardhatillah, dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Dan yang kedua adalah menggerakkan cinta kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam proses keberagaman ini ada konsep tauhid dan kesufian yang dijadikan sebagai pendekatan untuk mempotensikan kesadaran pada ghoyah seorang hamba, juga bagaimana proses perjalanan ini itu diiringi dengan rasa cinta, ainur rahmah, pandangan-pandangan yang penuh kasih sayang, dan juga hal-hal yang terkait dengan akhlakul karimah dalam proses menuju ghoyah itu, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Yang ini disebut oleh Gus Dur dengan istilah wasilah. Di dalam wasilah itu ada interaksi di tengah dinamisasi dan interaksi di tengah modernisasi, dan interaksi itu dengan konsekuensi-konsekuensi yang mau tidak mau harus bersentuhan dengan manusia, dengan kebudayaan manusia, dengan tradisi, kondisi lingkungan, perkembangan pengetahuan, kemudian tentang kesadaran kewarganegaraan, tentang sistem politik, nation state. Ini semua adalah sebuah wasilah yang memang harus dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, untuk tidak harus melakukan perlawanan atau penolakan terhadap semua hal-hal yang relevansinya dengan wasilah. Tapi bagaimana dikelola dengan baik, dengan penuh akhlakul karimah, untuk menuju ghoyah.
sehingga membuka kemungkinan sebagai umat Islam dari perspektif wasilah itu untuk terlibat hal-hal apa saja yang bisa menjadi perantara seseorang menuju ghoyah, baik perantara dalam konteks membangun relasi kekuatan civil society, perantara dalam konteks membangun demokratisasi, perantara dalam konteks membangun transformasi masyarakat dari tidak baik menjadi lebih baik, perantara dalam konteks dinamisasi dan modernisasi, perantara dalam konteks apapun yang itu memang dibutuhkan dalam kiprah kehidupan masyarakat, individu di tengah masyarakat, itu mesti harus dilakukan, tidak perlu alergi selama itu dalam koridor akhlakul karimah. Koridor akhlakul karimah itu yang sesuai dengan maqasidus syariah dan tidak melanggar prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Ini semua adalah ruang-ruang etik universal yang harus direspon dengan tabiat yang baik. Untuk bagaimana tabiat yang baik itu merefleksikan sebuah refleksi kesadaran atau tidak disadari, itu tetap dalam koridor prinsip-prinsip keutamaan dan kemuliaan, didukung dengan prinsip-prinsip kebenaran untuk menguatkan eksistensi kita pada wilayah wasilah, pada wilayah perantara untuk menuju ghoyah. Sehingga di tengah wasilah yang dilakukan oleh manusia, itu manusia tidak perlu merespon secara ekstrim, anti, menolak, dan sedikit-sedikit dengan istilah kesesatan, klaim kebenaran, dan lain sebagainya. Tidak, wasilah itu adalah ruang yang bisa dijadikan perantara manusia menuju ghoyah, relasinya dengan pola-pola aktivitas apapun di tengah masyarakat, model-model perilaku berkelompok, berserikat, atau model-model organisasi, institusi apapun, itu semua adalah sebagai sebuah wasilah untuk menuju ghoyah. Selama wasilah itu dalam koridor akhlakul karimah, etik universal, itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan untuk menuju ghoyah. Jadi menuju ghoyah itu bisa dibangun dengan kesadaran tauhid dan kemanusiaan setiap individu, tapi juga bisa diimplementasikan dalam praktek-praktek keberagamaan yang kesannya menutup prinsip tauhid dan kemanusiaan, tapi justru membangun hubungan dengan orang lain itu sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur kekuatan ketauhidan kita dan kemanusiaan kita. Bagaimana konsep ketauhidan dan kemanusiaan untuk mencapai ghoyah tetap berkompromi dengan hal-hal yang terkait dengan wasilah, sehingga ketauhidan dan kemanusiaan itu adalah sebuah mutiara inti dari setiap aktivitas yang mengandung wasilah, baik dalam gerakan demokratisasi, civil society, nation state, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa di-manage untuk mencapai ghoyah, sehingga ketauhidan dan kemanusiaan itu bisa membentuk sikap dan perilaku positif dalam menjalani wasilah untuk merasakan dampak dari perilaku positif ini, mendapatkan energi keridhaan Allah, adanya energi keridhaan Allah yang kita dapatkan itu bisa kita rasakan dengan pilihan kita pada komitmen
menjaga sistem kekhalifahan manusia di muka bumi ini untuk berta'aluk dengan Allah di satu sisi, di sisi lain menjaga nilai-nilai transformatif di tengah masyarakat untuk membebaskan dan mencerahkan manusia. Itu catatan penting, hikmah yang bisa kita petik dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.